Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya M. Alki Hidalus Nayain, NIM 2530322. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Mesin. Saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai dasar dan jiwa bangsa Indonesia di bawah bimbingan Dr. Subelo Wiono, SH, MPD. Silahkan disimak dengan baik videonya. Definisi dan kedudukan Pancasila. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan konstitusional yang mendasari seluruh tata kelola pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Pancasila merupakan cita-cita hukum rais Said yang menjadi pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat fundamental. Pancasila sebagai roh dan jiwa, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wadah yuridisnya. Pancasila memberikan nilai-nilai dasar yang kemudian dijabarkan secara konkret dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Tanpa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 kehilangan makna filosofisnya. Tanpa Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila tidak memiliki kekuatan hukum formal. Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sila-sila Pancasila tercantum secara eksplisit dalam lineal keempat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadikannya bagian integral dari konstitusi negara. Hubungan formal dan material. Pancasila lahir terlebih dahulu sebagai inspirasi dan cita-cita bangsa. Kemudian diresmikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh diubah karena mengandung dasar negara Pancasila yang merupakan stat fundamental norm yang bisa disebut norma fundamental negara. Penjabaran Pancasila dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. 1. Sila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap warga negara sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. 2. Sila 2 Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pasal 27 serta pasal 28A dan 28J mengatur hak asasi manusia, termasuk hak hidup, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hukum yang setara. 3. Sila 3 Persatuan Indonesia. Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Sila 4 tercermin dalam pasal 1 ayat 2 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat, serta pasal 2 dan 3 tentang MPR sebagai lembaga perwakilan. Sila 5 diwujudkan dalam pasal 33 tentang perekonomian nasional dan pasal 34 tentang jaminan sosial. Pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 2 mengatur tentang MPR yang terdiri dari DPR dan DPD. Pasal 3 menetapkan wewenang MPR mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Pasal 33 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, dan cabang produksi penting dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.
Pasal 34 menegaskan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara, serta negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Pancasila sebagai cita hukum. 1. Fungsi konstitutif. Pancasila menjadi dasar pembentukan hukum nasional. Jadi setiap peraturan perundang-undang harus mewujudkan keadilan sosial dan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai tujuan akhirnya. 2. Fungsi regulatif. Pancasila berfungsi sebagai tolak ukur untuk menguji kesesuaian undang-undang dengan nilai-nilai dasar negara. Hukum yang bertentangan dengan Pancasila dapat dibatalkan. 3. Peran implementasi. Hakim, jaksa, dan pembuat undang-undang bertanggung jawab menerapkan nilai Pancasila dalam setiap keputusan hukum, memastikan keadilan dan kemanusiaan terwujud. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila bukan sekedar kumpulan nilai yang terpisah, melainkan kesatuan yang organik dan sistematis. Kelima sila saling berkaitan erat satu sama lain, membentuk satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Setiap sila memiliki hubungan timbal balik yang memperkuat makna sila lainnya. Pancasila lahir dari refleksi kritis para pendiri bangsa terhadap nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Indonesia sebagai filsafat praktis. Pancasila menjadi pedoman hidup, way of life, yang membimbing sikap dan perilaku bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karakteristik sistem filsafat Pancasila. 1. Kesatuan utuh dan tidak terpisahkan. Kelima sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Urutan sila tidak dapat diubah atau dipisahkan satu sama lain karena membentuk sistem nilai yang integral. 2. Hierarkis piramidal. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjadi dasar dan jiwa bagi sila-sila berikutnya. Setiap sila yang lebih tinggi menjiwai dan mendasari sila di bawahnya secara bertingkat. 3. Saling mengkualifikasi dan melengkapi. Setiap sila saling mengisi dan memperkuat satu sama lain. Tidak ada sila yang berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam hubungan organik yang harmonis. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga sistem etika yang mengatur perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai pedoman moral, Pancasila memberikan kerangka nilai untuk membedakan baik dan buruk berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai moral kompas yang mengarahkan seluruh elemen bangsa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban. Setiap sila mengandung nilai etis yang saling melengkapi dalam membentuk karakter bangsa yang bermartabat. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti nilai-nilainya bersifat adaptif dan dinamis, mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi dasarnya. Berbeda dengan ideologi tertutup yang kaku dan dogmatis. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila menjadi kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan berpikir dan bertindak bangsa Indonesia. Pancasila tidak bersifat dogmatis atau memaksakan satu cara pandang, melainkan terbuka terhadap interpretasi yang sesuai konteks zaman.
Keunikan Pancasila terletak pada kemampuannya menjaga keberagaman dalam harmoni, menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya dalam satu kesatuan bangsa. Sifat adaptif ini memungkinkan Pancasila tetap relevan sebagai pemersatu bangsa di tengah dinamika global dan perubahan sosial. Prinsip ketatanegaraan berbasis Pancasila. Demokrasi musyawarah. Indonesia menganut demokrasi berdasarkan musyawarah mufakat, bukan demokrasi liberal individualistis. Keputusan diambil melalui hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaraan perwakilan dalam sila keempat. Negara hukum berkemanusiaan. Sistem hukum Indonesia menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila kedua. Pembagian kekuasaan dengan check and balance untuk mencegah kediktatoran dan menjamin keadilan. Dinamika dan reformasi ketatanegaraan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan pada periode 1999 sampai 2002 merupakan tonggak penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Meskipun terjadi perubahan signifikan pada batang tubuh konstitusi, posisi Pancasila sebagai dasar negara tetap tidak berubah dan tidak dapat diganggu-gugat. Mahkamah Konstitusi hadir sebagai lembaga penjaga nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum negara. Mahkamah bertugas menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk memastikan setiap produk hukum selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dan terima kasih telah menyimak video presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kekeliruan dalam menjelaskan presentasi tersebut. Semoga kita semua dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih juga ke Bapak Subelo Wiono dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.